Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan belajar pembelajaran 1, tema 3, subtema 1, kelas 5. Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, agar apa yang kita akan pelajari hari ini bisa bermanfaat dan mudah dipahami. Sekarang perhatikan gambar berikut. Apakah kamu selalu makan makanan sehat seperti yang kamu lihat pada gambar? Apakah kriteria dari makanan sehat? Makanan sehat tentunya harus mengandung 4 sehat 5 sempurna yang terdiri dari vitamin, protein, mineral, kalsium, karbohidrat, fosfor, dan lainnya yang dibutuhkan oleh tubuh. Contoh-contoh makanan yang sehat: buah-buahan, sayur-sayuran segar, daging, susu, dan lain-lainnya. Makanan sehat penting bagi tubuh kita. Oleh karena itu, banyak iklan yang dapat kita temui di tempat-tempat umum yang mengetengahkan tentang makanan sehat. Sekarang perhatikan beberapa iklan berikut yang terkait dengan makanan sehat. Iklan yang pertama, makanan sehat dan bergizi, solusi untuk hidup sehat dan awet muda. Di dalam poster itu banyak gambar-gambar buah-buahan yang terlihat ya. Kemudian yang kedua, makanan sehat dan bergizi penting untuk pertumbuhan otak anak Anda. Terdapat gambar anak yang sedang makan buah dan berbagai macam buah. Kemudian yang ketiga, cintai jantung Anda, konsumsi sayur dan buah segar. Manfaat prima dengan rasa yang dahsyat. Gambarnya berupa berbagai macam sayur, sayuran, dan buah-buah segar. Kalimat-kalimat yang umumnya dipergunakan iklan adalah kalimat yang menarik atau kalimat yang mengajak pembacanya untuk mengikuti apa yang ditulis atau disarankan oleh pembuat iklan. Kalimat iklan itu disebut bahasa iklan. Nah, mari kita amati satu persatu gambar iklan yang ditampilkan sebelumnya. Kita lihat gambar yang pertama. Apa saja gambarnya dan apa saja tulisannya. Kita lihat gambarnya. Gambar yang terlihat adalah irisan berbagai buah-buahan. Kemudian tulisan yang terlihat, makanan sehat dan bergizi, solusi untuk hidup sehat dan awet muda. Kemudian gambar yang kedua. Gambar apa saja yang terlihat dan kalimatnya apa saja. Gambarnya adalah seorang anak yang menyantap buah semangka. Kemudian tulisan yang terlihat, makanan sehat dan bergizi penting untuk pertumbuhan otak anak. Kemudian kita lihat gambar yang ketiga. Ya, gambar yang ketiga terlihat gambarnya aneka sayur dan buah-buahan. Kemudian kalimat iklannya, cintailah jantung Anda, konsumsi sayur dan buah segar. Berdasarkan tulisan iklan yang dibaca tadi sebelumnya, mari kita diskusikan beberapa hal terkait dengan iklan tersebut. Mulai dari kata kunci, kemudian ciri-ciri sebuah kata kunci, kemudian kata kunci yang ditemukan dalam iklan, dan yang keempat, alasan memilih kata tersebut sebagai kata kunci iklan. Nah, kita mulai dari yang pertama. Kata kunci. Kata kunci adalah sebuah kata yang memiliki posisi istimewa dalam sebuah kalimat atau bacaan yang menerangkan inti dari kalimat atau bacaan tersebut. Kemudian ciri-ciri kata kunci, mengandung kata yang unik dalam sebuah bacaan, kemudian terdiri satu kata atau dua kata yang membentuk frase kata, kemudian mewakili sebagian besar atau keseluruhan informasi dalam bacaan. Kemudian kata kunci dari iklan. Kata kunci dari iklan tadi adalah pentingnya makanan sehat dan bergizi. Ya, alasan memilih kata-kata tersebut sebagai kata kunci apa? Ya, karena kata tersebut mewakili informasi utama dalam iklan. Kita lihat tadi dari ketiga iklan itu semuanya menekankan tentang makanan sehat dan bergizi. Dengan menemukan kata kunci pada iklan-iklan makanan sehat tadi, kita tahu bahwa masyarakat kita sudah banyak yang peduli tentang pentingnya makanan sehat. Penyempurna makanan sehat itu adalah susu. Seperti kita ketahui, susu umumnya dihasilkan oleh sapi. Apakah yang dimakan oleh sapi sehingga dapat menghasilkan susu? Ya, tentunya rumput ya. Nah, sapi itu bagaimana proses pencernaannya?
Dan sapi itu termasuk hewan apa? Itu yang akan kita bahas. Ya, ternyata sapi adalah termasuk hewan ruminansia. Apa itu hewan ruminansia? Hewan ruminansia adalah kelompok hewan mamalia yang biasa memamah atau memakan 2 kali dan dikenal dengan hewan membawa biak. Contoh hewan ruminansia adalah sapi, kerbau, domba, kambing, dan lain-lainnya. Sistem pencernaan pada hewan ruminansia lebih kompleks dibanding pencernaan hewan lainnya. Pada hewan ruminansia terdapat 4 bagian lambung dengan fungsi spesifik. Pencernaan makanan pada hewan ruminansia dibantu oleh beberapa mikroba atau bakteri dan protozoa. Mikroba tersebut dapat membantu pencernaan rumput. Bagaimana mekanisme pencernaan makanan pada hewan ruminansia? Ya, mekanismenya kita mulai dari bagian mulut ya. Makanan seperti rumput pertama kali masuk ke dalam mulut sapi. Di dalam mulut terdapat organ-organ pencernaan seperti gigi. Ya, gigi sapi tersusun dari gigi seri yang berguna untuk memotong makanan dan gigi geraham yang mengunyah makanan. Ya, berarti sama dengan fungsi pada gigi manusia ya. Kemudian lidah. Lidah sapi berguna untuk merenggut rumput dan mendorong makanan yang sudah dikunyah menuju lambung. Kemudian saliva, yaitu merupakan cairan atau enzim khusus yang dihasilkan oleh kelenjar khusus pada sapi yang kemudian disalurkan ke dalam rongga mulut. Nah, itu tadi mekanisme pencernaan pada bagian mulut ya. Lambung pada sapi berbeda dengan lambung manusia. Ukuran lambung sapi jauh lebih besar. Lambung sapi merupakan organ pencernaan yang sangat penting bagi sapi. Terdiri dari apa-apa saja bagian-bagian lambung sapi? Nah, kita lihat. Yang pertama rumen atau perut besar, yaitu tempat terjadinya pencernaan dengan bantuan mikroba atau bakteri. Kemudian yang kedua retikulum. Retikulum biasa disebut dengan perut jala. Di dalam bagian perut ini terjadi proses absorpsi dan penyaringan benda-benda asing yang masuk bersama makanan sehingga tidak masuk ke omasum atau perut kita. Kemudian omasum yang berwarna merah ya. Omasum atau perut kita. Di dalam omasum, makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan. Selanjutnya makanan masuk ke abomasum. Nah, abomasum. Abomasum atau perut masam. Perut bagian inilah yang sebenarnya disebut dengan lambung. Di sini makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan pepsin. Setelah mempelajari bagian-bagian perut sapi, tentu banyak kosakata baru yang kita temukan. Kosakata apa saja itu? Mari kita lihat beberapa contohnya. Nah, ini yang pertama, enzim. Enzim adalah sejenis protein di dalam sel. Kemudian yang kedua, mikroba. Nah, mikroba adalah organisme yang sangat kecil ukurannya. Kemudian absorpsi. Ya, tentu baru dengar istilah ini ya. Nah, absorpsi sama dengan penyaringan. Kemudian pepsin. Ya, pepsin adalah enzim yang memecah protein menjadi peptida yang lebih kecil. Tentu masih banyak lagi kosakata baru yang anak-anakku bisa temukan dalam bacaan itu. Nah, tugasnya nanti mencari beberapa kosakata baru kemudian mencari artinya di dalam kamus. Ya, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang Pak Guru sampaikan bisa dimengerti. Dan Pak Guru akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.